Ceritain pengalaman Kak Mira bisa jadi konten kreator. Oi, banyak banget pengalamannya. Mulai dari susah, senang, sedih, haru, bahagia, banyak bener. Apalagi nyinyiran. Banyak orang kalau kita mulai jadi konten kreator, gak salah-salah. Banyak yang ngehujat, banyak yang bilang alah, banyak yang bilang eleh, banyak yang ngeremehin, dan banyak juga yang ngejudge. Tapi jangan pernah khawatir ya, selagi kita ngonten gak pernah ngerugiin orang, gak pernah ngomongin orang, dan gak pernah minta makan sama orang, kita jangan pernah stop jadi konten kreator. Karena dari dulu cita-cita saya jadi YouTuber, cuman gak kesampaian. Sekarang malah jadi konten kreator. Ya gak apa-apa, apa aja yang udah kecapai saya syukurin, saya bersyukur banget. Alhamdulillah udah ada di titik sampai hari ini. Berhubung saya ngonten udah sekitar 7 tahunan atau sampai maksudnya udah dari TikTok awal-awal itu udah ngonten. Jadi alhamdulillah sampai di titik ini tuh udah alhamdulillah banget guys. Selain kita harus ikhlas nerima hujatan, terima komentaran dan hal yang lainnya, seringkali banyak juga guys. Jadi konten kreator itu banyak sahabat, banyak teman, banyak relasi. Salah satunya kalau kita terima endorsement, terima collab dan sebagainya. Nah, kenapa konten kreator itu punya uang? Salah satu hal yang kita bisa dapat uang dari konten kreator itu kalau kita open endorsement, kalau kita itu buka jasa promotion gitu-gitu. Jadi duit yang kita dapat bukan pure dari aplikasi aja, tapi kita dapat juga dari penjualan-penjualan jasa kita gitu guys. Kayak endorsement kan kita jual jasa biar kita diundang owner biar kita bisa melariskan atau mempromosikan akun ataupun mempromosikan produk mereka gitu guys. Jadi banyak banget lah pengalaman jadi konten kreator itu. Selain pengalaman yang tadi, banyak juga hal-hal yang buat kita itu bahagia guys. Kenapa? Karena salah satu jadi content creator itu kita dikenal orang, kita banyak teman istilahnya, banyak kenal orang. Nah, kalau soal duit itu kita kalau soal duit itu rezeki-rezekian guys. Ada yang sukses di bagian TikTok, ada yang sukses bagian Facebook, ada yang sukses bagian Instagram, ada yang sukses bagian YouTube dan sebagainya. Jadi pengalaman di jadi konten kreator tuh banyak guys. Banyak sedihnya, banyak dukanya, banyak bahagianya, banyak senangnya, dan macam-macam lah. Karena jadi konten kreator itu harus tebal cuping guys. Karena kita juga gak bisa ya sekali komentar kita udah ngedeceng-deceng tuh gak bisa juga guys. Dan masih banyak lagi lah pengalaman-pengalaman jadi konten kreator itu. Tapi yang jelas Mira tuh seneng banget ya, bersyukur banget sekarang. Alhamdulillah sedikit banyaknya yang di Lampung tahu Mira maupun yang di luar Lampung. Adapun di luar Lampung ada yang kenal sama Mira. Mira cukup bangga sama prestasi Mira untuk saat ini. Walaupun kata orang gak ada prestasi apa, saya rasa dikenal orang sampai luar Lampung itu udah termasuk prestasi. Pasar bentar banyak yang foto, keluar bentar banyak yang foto. Artinya walaupun gak pernah bikin piala, gak pernah ngeraih piala selain juara pencak silat waktu SMA, sekarang prestasi Mira pikir udah berdiri di titik sampai hari ini pun itu udah suatu piala terbesar di hidup Mira. Apalagi ya tahu sendirilah ya, kalau konten Mira kan kadang ada yang dihujat, kadang ada yang dipuji-puji, kadang ada yang buat nangis, kadang ada yang buat ketawa. Memang semua itu penuh dengan penuh dengan konten. Jadi buat teman-teman yang mau jadi content creator juga, ayo bangun mindsetnya, bangun kontennya, siapkan waktunya, siapkan modalnya. Modalnya apa aja Mira? Mulai dari konsisten waktu, konsisten ide, modal ngebuat konten. Contoh mau konten apapun itu, setiap konten butuh modal guys. Apapun itu kontennya pasti butuh modal. Yang pertama modal HP, yang waktu dan sebagainya. Kalau mau buat konten bagi-bagi udah pasti butuh dana. Dan kalau nggak mau pakai dana pun kita bisa bikin konten manual atau konten sendiri di rumah tanpa dana. Kayak Day in My Lab segala macam itu kita mulai dari awal karena nggak ada yang bisa memulai selain diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman mau jadi konten kreator, boleh kalian share di sini apa motivasi kamu, biar kamu dan kamu kenapa pengen jadi konten kreator. Kalau kamu mau diajarin, boleh kamu langsung komen di sini, oke?